Hai semuanya, kembali lagi dengan Tiga Sekawan. Adik manis ingin jajan, mulut menangis suara pelan. Kalau nanti lulus ujian, bolehlah kita jalan-jalan. Yuk simak videonya. Cihuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nada Silvi dengan NBI 050. Halo, perkenalkan nama aku Lovi Akvita Dana Putri dengan NIM 049. Hai, perkenalkan nama saya Wimbi Aulia Ananta dengan NIM 016. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan dengan dosen pengampu Pak Edi Wahyudi. Stay tune ya. Di bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian advokasi dan komunikasi kebijakan. Sebenarnya apa sih advokasi? Advokasi merupakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan, atau program agar lebih berpihak kepada kepentingan publik. Advokasi sering dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, aktivis, maupun akademisi yang ingin mendorong terjadinya perubahan sosial. Bentuknya berupa kampanye, petisi, dialog dengan pengambil kebijakan, atau bahkan aksi protes. Lalu, apa sih komunikasi kebijakan? Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian dan penyebarluasan informasi terkait suatu kebijakan baik kepada masyarakat umum maupun pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan secara efektif. Komunikasi kebijakan harus bersifat terbuka, jujur, dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hubungan antar keduanya sangat erat. Dalam advokasi, komunikasi kebijakan menjadi alat penting untuk menjelaskan isu yang diangkat, menyampaikan pesan perubahan, dan membangun dukungan. Tanpa komunikasi yang efektif, advokasi sulit mencapai tujuannya. Dalam konteks perubahan kebijakan publik, advokasi dan komunikasi adalah dua sisi yang saling melengkapi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya yaitu media dalam advokasi. Media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan pesan advokasi. Tanpa media, pesan advokasi akan sulit menjangkau masyarakat luas. Media bisa berupa media konvensional seperti televisi, radio, dan koran, maupun media baru seperti media sosial. Media massa dapat membantu membentuk opini publik dan memberi tekanan pada pengambil kebijakan. Sedangkan media sosial memungkinkan penyebaran pesan secara cepat, interaktif, dan murah. Strategi penggunaan media harus mempertimbangkan jenis audiens, karakteristik isu, serta momentum yang tepat. Misalnya, penggunaan tagar yang viral bisa menjadi kekuatan dalam menyatukan suara publik dan memperluas jangkauan kampanye. Selanjutnya adalah etika, tantangan dalam advokasi. Etika adalah fondasi penting dalam melakukan advokasi. Etika komunikasi berarti pesan yang disampaikan harus jujur, tidak menyesatkan, dan menghormati semua pihak. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah penyebaran informasi palsu atau manipulatif yang justru dapat merusak kredibilitas advokasi itu sendiri. Tantangan lainnya antara lain adalah rasional dari pemerintah atau pihak yang memiliki kekuasaan, keterlibatan sumber daya, serta kurangnya literasi masyarakat mengenai isu yang diangkat. Oleh karena itu, advokat harus cerdas dalam membangun narasi, menjaga integrasi, dan memperluas jaringan pendukung. Dan yang terakhir, advokasi di tingkat lokal dan internasional. Advokasi tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal dan global. Di tingkat lokal, advokasi bisa berkaitan dengan masalah-masalah seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, atau infrastruktur desa. Aktor yang terlibat biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri. Sementara itu, di tingkat internasional, advokasi sering berkaitan dengan isu-isu global seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, atau perdamaian dunia. Aktor yang terlibat bisa mencakup organisasi internasional, negara-negara, dan LSM global. Pendekatan dan strategi tentu akan berbeda. Misalnya, kampanye lokal mungkin menggunakan pendekatan komunitas, sedangkan kampanye internasional lebih banyak menggunakan data global dan diplomasi kebijakan. Oke, saya akan melanjutkan tentang
praktik, dan simulasi advokasi. Dalam proses belajar, kami juga diajak untuk memahami bagaimana praktik advokasi dilakukan melalui simulasi. Kami diminta untuk membuat kampanye advokasi terhadap isu tertentu seperti ketimpangan pelayanan publik atau perlindungan perempuan. Dalam simulasi ini, kami belajar bagaimana menyusun pesan advokasi, memilih target audiens, serta menentukan media atau saluran komunikasi yang digunakan. Simulasi seperti ini membantu kami untuk mengasah kemampuan berpikir strategis, kerjasama tim, dan kreativitas dalam menyampaikan pesan. Jika dilakukan di kelas, refleksi dari simulasi biasanya mencakup tantangan yang dihadapi saat menyusun strategi, bagaimana cara menghadapi audiens yang berbeda, serta bagaimana menilai efektivitas pesan yang disampaikan. Untuk yang terakhir, ada evaluasi dan dampak advokasi. Setiap advokasi harus dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana ia berhasil mencapai tujuannya. Beberapa indikator keberhasilan antara lain, yang pertama, masuknya isu ke dalam agenda kebijakan. Yang kedua, terbitnya peraturan atau kebijakan baru. Yang ketiga, bertambahnya kesadaran publik. Yang keempat, dukungan dari aktor kunci dan pemangku kebijakan. Pengukuran dampak juga penting dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Metode yang bisa digunakan antara lain survei, wawancara mendalam, analisis media, dan studi kasus. Evaluasi ini bisa membantu menentukan langkah lanjutan serta memperkuat akuntabilitas kampanye advokasi. Demikian resume dan refleksi kami dari mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan. Melalui pembelajaran ini, kami menyadari bahwa advokasi bukan sekadar menyuarakan opini, tapi membutuhkan strategi komunikasi yang tepat, integritas, serta kemampuan membangun jaringan. Sekian video materi yang kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. See you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.